Asma binti Abu Bakar merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu khulafaur Rasyidin juga mertua Nabi Muhammad. Adik Asma, yaitu Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad. Asma merupakan istri dari Zubair bin Awam, salah satu sahabat Muhammad dan ibu dari Abdullah bin Zubair, orang Islam pertama yang lahir di Madinah pasca hijrah. Asma menikah 2 kali seumur hidupnya, sementara Zubair merupakan suami keduanya. Ia lahir pada tahun 595 Masehi, artinya ia lebih muda 25 tahun dibandingkan Muhammad. Asma meninggal dunia pada usia 97 tahun. Asma radhiyallahu anha adalah muslimah cerdas dan tangguh. Ia juga meriwayatkan banyak hadits seperti saudaranya, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abu Bakar masuk Islam, istrinya masih musyrik, sehingga diceraikan. Sewaktu terjadi perjanjian Hudaibiyah, Qutailah, ibu Asma binti Abu Bakar, datang ke Makkah untuk menjenguk putrinya. Sejujurnya Asma yang sudah lama tak bertemu ibunya tentu merindukan sang ibu. Tapi dia tidak langsung menemui ibunya, melainkan bertanya dulu ke Rasulullah. Hadiah yang dibawa ibunya diminta Asma pada adiknya, Aisyah, agar jangan diterima dulu. Syukurnya Rasulullah memberi izin, beliau justru memerintahkan Asma agar menyambung tali silaturahmi dengan ibunya meski yang bersangkutan masih musyrik. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ikatan nasab tidak boleh diputuskan meski beda keyakinan. Asma memiliki julukan Zatin Nitakain. Asma binti Abu Bakar mendapat gelar Zatin Nitakain yakni pemilik 2 ikat pinggang karena inisiatifnya membelah 1 ikat pinggang menjadi 2, yang digunakan untuk keperluan Nabi dan ayahnya saat hijrah. 1 potongan diisi bekal makanan, 1 lagi untuk ia membawa kirbah atau tempat air minum. Ketika Abu Bakar dan Nabi bersembunyi di gua, Asma sengaja menggembalakan hewannya di sekitar tempat yang dilalui keduanya, untuk menghapus jejak kaki mereka. Asma kemudian juga turut hijrah, ia menjadi salah satu perempuan yang berbayat pada Nabi. Ibu dari Muslim pertama. Kamu mungkin sudah tahu bahwa agama Islam sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Yang dibawa beliau ketika diangkat menjadi Rasul adalah syariat baru yang menyempurnakan syariat Rasul-Rasul lain sebelum beliau. Orang pertama yang lahir dalam keadaan Muslim dengan syariat Muhammad SAW adalah Abdullah bin Zubair. Ia adalah putra dari Asma binti Abu Bakar. Zubair bin Awam menikahi Asma binti Abu Bakar karena tahu bahwa Asma menaruh hati padanya. Hadits tentang aurat perempuan. Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya, kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain menjadi pengantar turunnya aturan batas-batas aurat, Asma juga pernah ikut berperang. Ia terkenal sangat dermawan meskipun bukan orang kaya. Asma mendidik anaknya menjadi pemberani. Asma binti Abu Bakar tergolong Syahabiyah yang berumur panjang. Setelah kematian Utsman bin Affan, kaum muslimin mulai terbelah antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Abdullah bin Zubair termasuk pendukung Ali, yang ketika Hussein dibantai di Karbala, ia masih berada di Makkah. Setelah melalui berbagai konflik dan peperangan, Abdullah mengadu pada ibunya, bahwa ia terdesak dan hanya dikelilingi orang yang lemah serta goyah imannya. Alih-alih menyarankan sembunyi, Asma justru memerintahkan anaknya untuk menghadapi Hajjaj, pemimpin perang kekhalifahan Umayyah, yang terkenal suka membunuh, jika yakin berada dalam kebenaran. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair dikalahkan. Jasadnya disalib,
Namanya dirusak oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakafi yang menyebutkan ke orang-orang bahwa Abdullah adalah seorang munafik, musuh Allah yang bengis. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab mendatangi jasad Abdullah bin Zubair yang masih disalib. Ia seolah berbicara pada jasad tersebut dengan suara keras agar orang-orang mendengar. Yang inti ucapannya adalah membantah isu yang diembuskan Hajjaj. Demi Allah yang aku tahu tentang engkau wahai Abdullah bin Zubair, kau adalah orang yang senantiasa puasa, salat malam, dan menyambung tali silaturahmi. Demi Allah seandainya ada satu umat, yang engkau adalah orang terburuk di antara mereka, itu umat terbaik. Ucapan Abdullah bin Umar ini sampai ke telinga Hajjaj, lalu ia turunkan jasad Abdullah bin Zubair dari tiang salib. Bukan untuk dikubur tetapi ia lempar ke kerumunan Yahudi di Mekah. Kemudian Hajjaj mengutus orang untuk memanggil Asma agar datang padanya. Asma menolak, hingga utusan itu datang kembali dengan membawa pesan ancaman dari Hajjaj yang akan menyeretnya. Asma tetap tak mau mendatangi Hajjaj. Akhirnya Hajjaj yang datang pada Asma, dan berkata, "Bagaimana menurutmu yang kulakukan pada musuh Allah, anakmu? Menurutku kau telah merusak dunia putraku. Kau bunuh dia, maka selesai. Tapi anakku telah merusak akhiratmu. Kau bunuh dia, masalahmu besar di akhirat." Ucap Asma, "Ketahuilah wahai Hajjaj, sesungguhnya Rasulullah telah menyampaikan hadits kepada kami, sesungguhnya dari Bani Sakif akan muncul dua orang, satunya pendusta dan satunya adalah orang yang bengis dan pembunuh. Adapun pendusta kami telah lihat dan telah muncul, yaitu Mukhtar Ats-Sakafi yang mengaku sebagai nabi. Adapun orang yang bengis dan pembunuh, menurutku engkaulah orangnya." Hajjaj tidak membantah, dia berdiri dan pergi meninggalkan Asma. Sementara jasad Abdullah bin Zubair dibawa kepada ibunya, tanpa kepala. Karena kepala Ibnu Zubair itu dihadiahkan Hajjaj pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Asma binti Abu Bakar berdoa, "Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai kuambil jasad anakku dan menguburkannya." Kurang lebih 10 hari setelah Asma menguburkan anaknya di Madinah, ia pun wafat. Kisah cinta Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Dikisahkan bahwa Asma sudah lama menyukai sosok Zubair bin Awam. Oleh Abu Bakar, Asma ditawarkan pada Zubair yang langsung diterima untuk dinikahi. Zubair tidak punya apa-apa, sehingga Asma harus kerja keras untuk kehidupan mereka. Di antara harta mereka adalah tanah pemberian Rasulullah pada Zubair, yang jaraknya sekira 4 km dari rumah Asma. Suatu kali, dengan biji-bijian di atas kepala yang ia bawa dari tanah tersebut, Asma bertemu Rasulullah dan rombongan. Nabi menawarkan tumpangan pada Asma, dan saat itu Asma pun sebenarnya kelelahan. Namun ia menolak tumpangan tersebut karena ingat suaminya sangat pencemburu. Begitu besar cinta Asma pada Zubair. Mau diajak susah, apa kamu ingat bahwa Abu Bakar adalah seorang saudagar? Tetapi demi menjaga perasaan suami, padahal Nabi hanya memberi tumpangan dan ia pun sebenarnya butuh, serta banyak lagi pengorbanan Asma untuk suami yang ia sayangi. Bercerai dan setia dalam penantian. Pernikahan Asma binti Abu Bakar mencapai 28 tahun dengan segala pengorbanannya, kemudian dicerai. 28 tahun, dengan 7 anak. Namun, janganlah kamu mencela Zubair, dia masuk dalam daftar sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan kenapa Zubair bin Awam menceraikan Asma. Salah satunya disebabkan pertengkaran, yang karena emosi, Zubair lalu memukul Asma. Asma berteriak, sehingga Abdullah datang hendak menolongnya. Oleh Zubair dikatakan, jika Abdullah masuk maka Asma akan ditalak. Dan karena Abdullah datang ke tempat mereka, maka talak pun jatuh. Sejak
Saat itu Asma hidup bersama anaknya, Abdullah bin Zubair. Alasan lain adalah Zubair punya cinta lain yang lebih besar kadarnya. Adalah Atikah binti Zaid, seorang muslimah cantik yang dinikahi Abdullah bin Abu Bakar. Salah satu yang pernah menikahi Atikah adalah Umar. Laki-laki tegas ini pun tak luput dari kebiasaan para mantan Atikah, mengikuti istrinya saat keluar rumah agar tidak diganggu orang. Subhanallah. Oleh Abu Bakar, Abdullah disuruh menceraikan istrinya karena menurut sang bapak, Abdullah jadi lalai karena punya istri kelewat cantik. Tidak salat berjamaah, ketinggalan perang, Setelah bercerai, bukannya baik, malah makin parah. Akhirnya mereka rujuk lagi hingga Abdullah bin Abu Bakar syahid dalam perang Taif. Setelah menjanda, Atikah dilamar oleh Umar. Kemudian Umar pun wafat. Sepeninggal Umar, Atikah dilamar oleh Zubair bin Awam. Ya, jadi sebelumnya iparan, sekarang suami istri. Bagi Asma, Atikah adalah mantan ipar yang jadi madu. Pernikahan Zubair dan Atikah membuat Asma cemburu hingga menghasilkan sebuah syair yang terkenal. As-Zubair, kau memberi segalanya padaku. Menanamkan benih-benih hebat pejuang tauhid. Kau mengokohkanku dengan kisah-kisah pengorbanan tulus dalam setiap desahmu. Kau memberiku segalanya, kecuali cinta yang bergelora. As-Zubair, suamiku, jenis cinta apakah yang kau miliki untukku? Gara-gara syair itu, Asma diceraikan. Wahai putriku, kata Abu Bakar, sabarlah engkau terhadap suamimu. Sesungguhnya seorang wanita yang memiliki suami saleh, kemudian suaminya meninggal sementara wanita itu tidak menikah lagi, maka mereka berdua akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Karena ucapan Abu Bakar tersebut, Asma tidak menikah lagi sepeninggal Zubair bin Awam. Sejak hari diceraikan, hingga wafat pada usia 100 tahun, Asma binti Abu Bakar hidup sebagai janda. Hikmah kisah Asma binti Abu Bakar. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Asma binti Abu Bakar? Dari kecerdasan, ketangguhan, ketabahan, dan masih banyak lagi sifat yang rasanya tidak bakal ditemukan pada perempuan masa kini. Kepahlawanan Asma sejak belia hingga lansia mungkin hanya tertandingi Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, dan para syahabiyah terkemuka saja. Keteguhan hatinya menghadapi Hajjaj, melihat dan membawa jasad anak kandung tanpa kepala, apalagi yang lebih dari semua itu. Sementara dari sisi pernikahan, hikmah yang bisa diambil adalah keluasan hati Asma menerima keputusan Zubair. Alih-alih patah hati, depresi, buka hijab, Asma malah menantikan pujaan hatinya di surga. Mungkin seperti itulah cinta suci. Cintanya mungkin buta, tapi diterangi iman.